Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali hari ini dalam renungan mingguan Jumat 4 April 2025. Renungan didasarkan dari Filipi pasal kedua, ayat 25 sampai dengan 30. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kehadiran yang Kau nyatakan pada kami, dan kehadiran-Mu lah yang menyatakan kuasa, berkat, pemeliharaan, dan kekuatan. Sehingga setiap kehidupan kami yakini Engkau ada dan nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya keberadaan kami kini dan di sini, oleh karena Engkau Tuhan menyatakan berkat dan keselamatan yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kehadiran-Mu yang terus Kau nyatakan kepada kami. Bahwa Engkau menyelamatkan kami, bahwa Engkau memelihara kami. Khususnya melalui firman-Mu yang hendak kami renungkan. Kami percaya inilah kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Untuk itu berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Kami percaya kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus bekerja di dalam tubuh dan jiwa serta roh kami. Dan kami percaya juga Tuhan, kasih-Mu yang terbuka untuk kami. Maka kami Tuhan mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Kami yakin Engkau menyambut kami dan Engkau ya Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Filipi pasal kedua ayat 25 sampai dengan 30. Demikian sabdanya, Filipi pasal kedua ayat 25 sampai dengan 30. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan-Mu kepadaku. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 4 April 2025 adalah apresiasi. Kemarin saya membawa lagi anak saya ke dokter fase 1 karena sakit batuk dan pileknya belum sembuh, malah nulari istri dan saya. Karena belum sembuh, kemudian saya mintakan obat lah untuk anak saya. Puji Tuhan, fase 1 di depan Bethesda. Rumah sakit Bethesda itu ada klinik bersama, masih buka. Baik buka waktunya, layanannya, atau karena kemarin kan libur lebaran, ternyata sudah melayani yang sakit. Nah, ketika selesai anak saya diperiksa, kemudian saya mengucapkan terima kasih dokter sudah menolong anak saya. Lalu saya mengingatkan anak saya, ayo Yaser, bilang apa? Anak saya bilang, terima kasih dokter. Kemudian ketika keluar dari ruang dokter, saya mengucapkan terima kasih juga kepada petugas yang di depan. Saya memang selalu mengajari anak saya untuk mengatakan terima kasih. Kepada siapa saja. Ya terima kasih kepada Bu Guru,
Ya termasuk terima kasih kepada kami jika kami memberikan sesuatu. Atau sebaliknya, misalkan saya meminta tolong kepada anak saya mengatakan terima kasih ya share. Tolong ambilkan itu, tolong pijat Bapak, tolong bawakan itu. Selalu kata tolong dan terima kasih itu yang kami sering katakan bersama. Kenapa saya kemudian membangun komunikasi yang demikian? Tentu saya sedang mewariskan pada relasi yang harus diapresiasi. Kesadaran ini penting bagi anak saya, supaya dia tahu bahwa keberadaan dirinya tidak semata-mata ditentukan oleh dirinya, tetapi ada yang lain yang membuat dirinya berada kini, di sini, dan nanti. Ya, misalkan soal makanan, kan bukan dia yang membuat. Roti, ada yang menanam, misalkan gandumnya, ada toko roti yang mengolahnya, dan lain sebagainya. Termasuk tadi, soal sakit, dia tidak bisa mengukur dirinya harus minum obat apa, resepnya seperti apa. Tidak. Tetapi ada dokter yang membantunya. Ada petugas kesehatan yang kemudian mencatatkan rekam mediknya. Maka penting dalam rangka mengapresiasi dalam relasi. Supaya apa? Dengan apresiasi ini ada kehidupan yang dimaknai bersama. Jika saling mengapresiasi, apa rasanya? Tentu sisi yang memberikan apresiasi terima kasih tadi, berarti ada penerimaan dirinya dalam kesadarannya bahwa ada yang lain yang telah membantu dirinya. Bahwa hidupnya ditentukan juga oleh yang lain. Dengan rasa terima kasih itu yang diucapkan berarti ada kerendahan hati untuk terbuka. Dan pada saat tertentu juga, ketika dia bisa dalam kerendahan hati, maka dia bisa kemudian mewujud nyatakan kasih itu kepada yang lain. Karena ada dialog yang bolak-balik. Demikian juga yang diberikan apresiasi tentu saja merasa diterima, merasa dihargai. Dan bisa jadi semakin kemudian memantapkan dalam panggilannya sebagai dokter atau sebagai apapun. Teks yang kita renungkan menjadi menarik ketika Paulus hendak mengirimkan Timotius dan Epafroditus. Kalau di ayat 25 sampai dengan 30, Epafroditus. Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Filipi bahwa selain dirinya ada Epafroditus yang juga telah melayani dirinya dan akan datang kepada jemaat di Filipi. Maka apa yang harus ditanggapi oleh jemaat di Filipi? Melihat dari pelayanan yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Epafroditus. Bahkan disebutkan di sini, di ayat 26. Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Pelayanan di mana? Pelayanan dilakukan oleh Epafroditus sampai dia sakit. Bahkan disebutkan di ayat 27, memang benar ia sakit dan nyaris mati. Ini kan luar biasa. Hanya melayani dan mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Dia mengupayakan semuanya dengan luar biasa. Bahkan mengorbankan dirinya. Hampir mati, nyaris mati. Maka pada pesan inilah Paulus menggugah rasa spiritual jemaat di Filipi. Bahwa ada orang-orang pilihan yang telah mempersembahkan dirinya dengan luar biasa. Tidak memikirkan dirinya. Hanya semata-mata memberikan yang terbaik. Melayani jemaat demi kemuliaan Tuhan. Maka inilah yang kemudian harus dipotret dengan baik oleh jemaat Filipi. Bukan dicela, digoleti kurangnya dan lain sebagainya. Oh itu tidak. Tapi lihatlah kesungguhan yang telah dilakukan oleh Epafroditus. Maka kemudian Paulus mengatakan secara khusus di ayat 29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sambut dengan sukacita dan hormati orang-orang seperti dia. Bukan berarti Paulus menjadi gila hormat atau Epafroditus supaya menjadi gila hormat. Wah, dia pantas kalau telah melakukan yang sungguh-sungguh. Oh, tidak demikian. Ini soal memberi apresiasi. Memberi apresiasi berarti memberikan penghargaan, penilaian positif yang di dalamnya sebenarnya apa? Mendukung dari pelayanan dari Epafroditus.
Justru dukungan jemaat itulah yang membuat Epafroditus yang tadinya sakit dan nyaris mati, tentu saja ketika dapat apresiasi, ia hidup. Dia tidak sendiri. Dan mereka mengembangkan kembali pelayanan dari Epafroditus. Demikian juga di dalam kehidupan kita semuanya. Ada bagian kata kunci yang harus terus kita kembangkan. Itu soal mengapresiasi. Maka pesan yang pertama, mari kita perhatikan secara khusus di ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, dan yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Epafroditus harus tetap didukung oleh jemaat di Filipi. Maka demikian juga dalam panggilan kita semuanya. Di tengah keluarga, mari kita saling mengapresiasi. Memberikan penghargaan, penghormatan, penilaian yang positif. Jangan sampai, bapakmu koyo ngono kawit biyen, ibumu memang koyo ngono, dan lain sebagainya. Atau mungkin menuduh anak, anaknya koyo ngono dan sebagainya. Tentu kita punya kekurangan. Epafroditus apakah punya kekurangan? Oh ya, tentu saja. Paulus, iya. Tapi lihatlah teks yang kita renungkan hari ini, memandang sebagai rekan seperjuangan, sebagai saudara. Paulus menerima Epafroditus, utusan secara khusus ya, dalam artian soal pelayanan kan jauh berpengalaman Paulus, tapi Paulus tidak menganggap rendah Epafroditus ataupun Timotius, bahkan dianggap saudara dan teman seperjuangan. Ada kesetaraan dalam pelayanan. Demikian juga dalam kehidupan kita semua. Tadi saya mengatakan mulai dari keluarga untuk saling mengapresiasi, saling menghormati, memberikan penghargaan. Ada cara bahasa komunikasi yang harusnya baik. Oh ya ini saudaraku, ini pasangan hidupku, ini orang tuaku. Kalau itu dikembangkan dalam penerimaan untuk saling mengapresiasi, saya yakin sekalipun itu ada kekurangan, tidak menjadi celah yang kemudian terus dikatakan, diungkit-ungkit, dan menjadi persoalan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga. Tapi ketika saling mengapresiasi, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu, terima kasih ya sayang, Pak matur nuwun, hei anakku makasih, dan lain sebagainya. Suasananya akan hidup dan menyegarkan, bahkan memulihkan. Sehingga apa? Seperti di ayat 25 tadi, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Artinya bisa saling mendukung dan saling melayani, termasuk dalam kehidupan bergereja. Mari kita juga saling mengapresiasi. Kita adalah keluarga. Kalau mencari kekurangan pendeta, banyak. Mencari kekurangan majelis, ya banyak. Mencari kekurangan jemaat, ya banyak. Tapi apakah ada yang baik yang bisa diapresiasi? Jauh lebih banyak. Maka yang jauh lebih banyak itulah yang mari kita percakapkan untuk membangun relasi yang menghidupkan untuk melayani Tuhan. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat 26. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Epafroditus benar melayani dengan baik. Ia sakit. Paulus juga mengatakan dalam dirinya ada duri dalam daging. Itu bisa menjadi kelemahan Epafroditus secara fisik. Paulus juga demikian. Saya sudah tahu Bapak Ibu semuanya, tipes 5 kali selama saya berpelayanan di GKJ Sarimulyo. Itu kekurangan fisik kesehatan saya. Jadi kalau sudah ronda kampung apalagi ini, beberapa hari, ya fisik saya terus menurun. Jadi ini pilek, rodok pilek. Sekalipun sudah minum vitamin ya tetap, karena ya semakin bertambah usia, capek, kurang istirahat, jadi ya kondisinya jadi kurang segar. Tetapi yang kurang inilah yang kiranya
kemudian justru menjadi panggilan kita untuk apa? Menyatakan berkat atas kehidupan bersama. Yang penting dari teks ini adalah di ayat 26, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian. Dan susah juga hatinya. Artinya apa? Mari yang kita bangun bukan soal kekurangan, tetapi soal kerinduan untuk hidup bersama dan saling melayani. Dengan kerinduan yang sama, maka kita bisa saling mengapresiasi. Sekecil apapun yang dilakukan oleh masing-masing kita di tengah keluarga, di tengah kehidupan bergereja dan masyarakat, itu menjadi sangat baik dan berguna. Kalau kita hanya menilai dalam pikiran kita saja, kudune, kadang tidak akan pernah sampai. Tetapi apa yang ada tadi, yang rindu saja dan diwujudkan kehidupan bersama, dalam kehidupan bersama, itu yang menjadi berguna atas kita semuanya. Misal, yang biasanya tidak nyapu nang rumah, ya nyapu. Yang tidak biasanya nyetrika, ya nyetrika. Sesuatu yang luar biasa. Yang biasanya tidak ini melakukan hal yang berbeda. Atau dalam kehidupan bergereja, memberikan tempat bagi semuanya untuk bisa melayani. Tidak semuanya. Kemudian misalkan soal pengaturan parkir. Siapa yang mau? Kan tidak semua mau. Soal multimedia. Siapa yang mau? Kan tidak semua mau. Soal menjadi majelis. Kan tidak semua juga mau. Maka lihatlah para pelayan-pelayan yang telah rindu melayani dengan baik. Maka apresiasilah. Syukur-syukur kita bisa mendukungnya dalam hal apapun. Dan sebagai penutup, dalam tema apresiasi, di ayat yang ke-30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ternyata Epafroditus menjadi kawan sekerja juga jemaat Filipi. Untuk apa? Bersama-sama dengan Paulus. Untuk apa? Melayani pekerjaan Kristus. Dengan saling memberi apresiasi, itu akan menghidupkan dari yang duka cita yang nyaris mati dari Epafroditus, kemudian diterima oleh jemaat Filipi, dan kemudian dengan sukacita tentu itu akan melegakan dan mengobati duka citanya Epafroditus dan sakit yang ia alami. Mungkin ia akan semakin dipulihkan, disehatkan, dan memiliki tenaga yang kuat untuk melayani, sehingga terus bersama-sama dengan jemaat Filipi, bersama juga dengan Paulus untuk melayani pekerjaan Kristus. Demikian juga kita semuanya. Mari kita saling mengapresiasi. Entah berterima kasih, entah apa kemudian kita berbagi, entah kita bisa mempersembahkan apapun dalam diri kita. Sehingga dengan demikian, hal-hal yang baik yang kita keluarkan, yang kita sampaikan, yang kita wujudkan, menguatkan kita untuk terus melayani dalam pekerjaan Kristus. Artinya, untuk kemudian kita bersama-sama bersekutu, bukan hanya terpusat pada diri kita, tetapi terpusat dalam panggilan bersama menjadi berkat dan memberkati kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabdamu yang telah kami terima. Maka kebenaran yang darimu Tuhan yang menghidupkan kami. Maka kebenaran itu juga yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami percaya kasih kebenaran-Mu terjadi atas kami. Demikian juga kebenaran-Mu yang hadir di dalam kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sariman, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Edward Simatupang, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Kusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Ernina Stontanasep, anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Ibu Frida,
Saudara Gilbert, demikian juga dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murcagung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Badi Benyamin, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Ibu Sadi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami yakin berkat kasih kemurahan dan kebenaran-Mu Tuhan hadir atas kehidupan hamba-Hamba-Mu ini. Engkau menyegarkan, menyehatkan, menguatkan, dan kami yakin mujizat-Mu berkarya. Khususnya bagi keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran, kekuatan, ketabahan, dan kesegaran. Dan kami yakin berkat-Mu melimpah. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau berkati kehidupan kami masing-masing, baik secara pribadi maupun di tengah kehidupan keluarga kami. Kami percaya Engkau menolong kami percaya Engkau mengurapi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyatakan mujizat dan karya-Mu di tengah kerinduan, harapan, permohonan kami, di tengah berbagai pergumulan yang sedang kami hadapi, termasuk beban berat, keputusasaan, dan ketidaksanggupan kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang menyatakan pengharapan dan kuasa itu tetap ada di tengah-tengah dan bersama kami. Berkatilah kami, tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami percaya Engkau berkati kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan rumah tangga, atau dalam kehidupan apapun Tuhan yang ada dalam kehidupan anak dan cucu kami. Berkati dan tolonglah Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu atas kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, baik mereka yang tinggal di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Berkatilah ya Tuhan kehidupan anak dan cucu kami. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan juga Gereja GKJ Sarimulyo Tuhan. Kami ucap syukur pada tanggal 1 April 2025, GKJ Sarimulyo merayakan ulang tahun yang ke-42. Mengingat kembali bahwa inilah perjalanan spiritual kami, bahwasanya Engkau telah mengiring, bahwa keselamatan-Mu telah dinyatakan, bahkan berkat-Mu telah dicurahkan atas kami semuanya. Maka biarlah kami terus menanggapi kehidupan bersama kami dalam persekutuan di GKJ Sarimulyo dengan percaya bahwa Engkau sang kepala gereja, maka Engkau yang terus memberkati, Engkau lah sumber pengharapan, Engkau lah sumber kekuatan. Maka mampukan kami terus menyatu di dalam kasih-Mu, di dalam berkat-Mu, dan di dalam pengharapan kami bersama di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau nyatakan atas GKJ Sarimulyo. Dan kami percaya juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau menolong, Engkau memberkati, dan Engkau mensejahterakan. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.